Halo guys, di video kali ini kita akan mencoba Poco F3 di MIUI 13 terbaru, yakni di versi 13.03. Nah, di video saya sebelumnya kita sudah berikan tutorial cara installnya, dan sekarang kita coba mereview seberapa bagus performa MIUI 13 terbaru ini di HP kentangku guys. Nah, untuk pembaruannya tuh seperti ini aja. Ada patch keamanan Android yang sudah diperbarui. Jika kalian yang kepo, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe-nya. Kita akan masuk di intronya dulu. Let's go. Di video saya sebelumnya, kita sudah berikan tutorial cara update-nya. Dan sekarang kita akan coba untuk mereview MIUI 13 versi terbaru di Poco F3 ini. Untuk informasi yang terbaru di MIUI ini, itu cuma patch keamanan Android yang telah diperbarui di bulan Juni 2022. Untuk secara aplikasi, nggak jauh beda ya teman-teman. Banyak banget aplikasi bloatware di MIUI 13 versi Indonesia ini. Tak hanya itu, di MIUI terbaru ini sudah ada pembaruan di bagian control centernya. Jadi lebih fresh daripada di versi sebelumnya. Untuk penggunaan sistem di MIUI 13 itu di 13,95 GB. Kita bulatkan di 14 GB-an. Dan gimana menurut kalian untuk di MIUI 13 ini? Untuk kata sandi di MIUI 13 ini masih ada ya guys ya, tidak hilang. Bagi kalian yang hilang, format data aja. Nah, di sini kita akan coba fingerprintnya apakah berfungsi atau tidak setelah kita update di MIUI 13. Hap, tangkap. Nah, untuk fingerprint normal banget. Dan sekarang kita akan coba sidik jarinya guys. Untuk sidik jarinya berfungsi banget, normality, responsif banget. Untuk penggunaan baterai di HP Poco F3 karena baterainya tuh di 4500 kalau nggak salah. Nah ini dia. Kalau 4500 terus layarnya 120 Hz terasa boros. Nah untuk PUBG Mobile itu seperti ini penggunaan baterainya di 1600 mAh, dan untuk di Google Play Store juga sama. Dari 100% sekarang di 74%. Kita main di 2 jam 10 menit. Dan di sini kita coba untuk fast charging Poco F3. Nah, untuk fast chargingnya normal, berfungsi. Nah, ini daya yang masuk 5600, 5700 dan terus naik ya guys ya. Untuk suhunya di 35 derajat Celcius. Dan untuk HP sekarang ini ada fitur auto cut off. Jadi ketika baterainya sudah penuh 100%, daya yang masuk sudah nggak ada. Jadi kalau kalian yang suka ketiduran saat kalian ngecas, ini aman banget. Nah untuk pengecasannya seperti ini. Kita sudah tes untuk pengecasan dan ini sudah penuh 100% di jam 12.04. Kita cek dulu untuk saat proses ngecas itu di jam 10.53. Berarti sekitar 1 jam 51-an menit. 1 jam 50 menit. Ya, seperti itu. Untuk yang 33 watt. Sedangkan untuk 120 watt bisa sampai 20 menit aja. Dan ini tampilan game turbo yang lama guys. Pasti kalian sudah tahu ya, untuk game turbo yang lama ini kurang begitu menarik. Dan ini game turbo yang sudah kita update. Kalian tinggal update aja MIUI security-nya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Dan ini the best banget. Secara tampilan jauh lebih menarik daripada versi sebelumnya. Ada pengaturan tambahan di sini untuk di bagian sentuhannya. Untuk responsifnya. Kemudian tampilannya juga kalian bisa ubah di sini. Kemudian kita coba untuk bermain di PUBG dulu. Untuk game turbonya itu terlihat lebih keren banget guys. Bisa meningkatkan performa dan sudah ada tampilan FPS-nya di situ.
Wow, sudah ada animasinya. Dan ini lebih menarik daripada versi sebelumnya. Dan sekarang kita akan tes MIUI 13 di Poco F3. Apakah lebih lancar atau tambah nge-lag? Di sini kita tes di Antutu Benchmark dulu. Ini versi terbaru. Oke. Kemudian untuk mode performa kita aktifkan. Kemudian kita coba uji sekarang. Dan seperti ini di Antutu Benchmark Poco F3 mencapai 688.000, hampir mendekati di Snapdragon 888. Snapdragon 888 itu skornya di 700 ribuan. Dan ini contohnya di Snapdragon 888 untuk di Huawei P50 Pro 7000 lebih ternyata. Hai. Ya hampir sih, mendekati, hampir. Dan hasil dari Geekbench 5 seperti ini, single core-nya di 979 dan multicore-nya di 3079. Wow. Dan di sini kita tes di CPU throttling untuk mengetahui kestabilan performa di MIUI 13 ini untuk di HP Poco F3. Nah, apakah terjadi throttling? Ya, menurutku ini terjadi guys ya. Sudah berubah warna kuning. Dan terjadi throttling lagi, itu bakalan berubah warna merah. Kita saksikan aja. Seperti yang saya duga, ternyata terjadi throttling di menit-menit akhir ya guys ya. Karena HP-nya sudah mulai panas. Jika sudah mulai panas, maka terjadi penurunan performa. Dan diharuskan kalian menggunakan kipas pendingin seperti yang pernah kita review, biar performanya makin stabil. Selanjutnya kita tes di bagian aplikasi 3D Mark. Untuk aplikasi 3D Mark ini bisa tembus di 45,2 derajat Celcius. Panas banget. Anjay, ternyata Poco F3 juga panas ya untuk performanya. Jadi untuk performanya tidak ada limit-limitan guys ya. Jebol ya guys ya, 45 derajat Celcius. Anjay. Dan ini hasilnya kita tes di Real Life Stress ini mode performa untuk base loopnya 4251, stability-nya di 82%. Sedangkan untuk yang mode standar itu base loopnya turun 4218. Sedangkan untuk stability-nya di 82,7%. Dan ini perbedaan antara mode performa dan mode standar. Untuk yang Real Life biasa ini mode powerful. Untuk overall skornya di 4216, untuk rata-rata FPS 2520, sedangkan untuk yang overall skornya itu 4229 dan jauh lebih stabil yang bagian mode standar. Itu bedanya guys ya. Untuk mode biasa dia lebih stabil, sedangkan untuk yang mode powerful lebih cepat panas dan akhirnya terjadilah throttling. Dan di sini kita coba untuk bermain PUBG. Untuk grafik yang didapatkan di Poco F3 ini seperti ini, bisa mencapai smooth ekstrim. Untuk balance-nya juga ekstrim, HD-nya juga ekstrim, HDR ekstrim, dan belum bisa di smooth 90 fps. Jadi butuh update dari PUBG-nya itu sendiri. Dan kita akan coba untuk bermain PUBG ini guys ya. Untuk FPS-nya itu belum stabil banget teman-teman untuk yang game turbonya. Perbedaannya jelas beda banget antara yang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Untuk kiri game turbo nggak cocok sama yang kita pakai. Ya itu cuma sebagai gambaran aja untuk FPS seperti itu ya teman-teman. Untuk yang game turbonya nggak sinkron sama aslinya guys ya. Kita coba main. Untuk PUBG itu smooth banget, Snapdragon 870 teman-teman. Apalagi kalau kita oprek, weno guys ya. Ini sudah mulai kerasa anget teman-teman. Untuk Poco F3 nya jadi kita lepas casingnya. Nah kalian bisa lihat untuk yang di bagian FPS itu ya, stabil banget, bisa di 59, 58.
Anjay, emang HP gaming dengan harga termurah Snapdragon 870. Tapi masih mending yang Snapdragon 870 daripada Poco X3 Pro. Kurang worth it. Kamu menggunakan HP Poco X3 Pro itu terjadi kasus mati total ya guys ya, yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Dan masih mendingan yang Poco F3 ini, meskipun ada isunya juga, yakni layar green tint. Nah, mesti seri Poco itu banyak sekali kasus-kasus yang beredar teman-teman. Jadi seperti itu ya. Secara performa masih worth it lah untuk yang Poco F3 ini, MIUI 13. Tapi untuk yang game-game ringan aja ya guys ya, seperti PUBG, Mobile Legends, AoV, terus Genshin Impact ya guys ya. Terus untuk yang game berat seperti di Free Fire, COC, terus game-game yang susah dimainin itu agak nge-lag. Tapi kalau yang game-game seperti yang kita mainkan ini lancar jaya bosku. Stabilnya di 60, 58, 57 fps. Wow. Dan seperti itu untuk review saya mengenai MIUI 13 di Poco F3 ini. Jadi secara performa ya, untuk secara performa dia kurang begitu stabil daripada versi sebelumnya. Tapi katanya orang-orang untuk yang MIUI 13.03 ini ada yang mengatakan baterainya jauh lebih irit. Di sini saya tidak merasakan hal itu ya guys ya. Podo wae, podo cepet entek baterai nih. Jadi seperti itu untuk di updatean yang terbaru ini Poco F3. Jadi seperti itu ya teman-teman. Buat kalian jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada update lagi kita coba review ya guys ya. Bye.